Halo semuanya, balik lagi di channel gua kali ini. Kali ini gua akan bahas tentang transformasi ketika gua dulu kelas 10 SMA itu. Gua mempunyai berat badan sekitar 90 kilogram, ya kan. Nah, sekarang gua udah lulus dari SMA, tepatnya tahun ini. Gua berhasil menurunkan berat badan gue itu sekitar dari 95 kilo menjadi 77 kilogram. Nah, kalau kalian penasaran kayak gimana caranya dan apa tipsnya dan gimana sih perjuangannya bisa sampai di titik sekarang, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian tekan like, komen di bawah. Yang tentunya adalah subscribe ya, subscribe, jangan nggak di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, tetap dukung channel ini agar terus lebih berkembang, dan jangan lupa like-nya, terus kalian share ke sosial media yang kalian punya. So, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi di video kali ini gue akan sharing-sharing aja ya, sedikit sharing-sharing serta ingin berbagi pengalaman gimana caranya gue ngedapetin badan gue yang bisa dibilang ya masih sangat belum ideal sih dengan keinginan gue gitu. Dan emang pada intinya ya belum ideal gitu. Tapi seenggaknya bagaimana sih caranya menurunkan dari 95 kg menjadi 77 kg. Nah, pasti kalian banyak tanya, Bang, itu berapa lama waktunya? Dan gimana sih olahraganya? Terus gimana sih cara biar bisa nurunin berat badan? Terus pasti ada yang bilang, Bang, lu pakai obat-obatan ya? Pakai ini ya, pakai itu ya? Jadi di sini gue akan bahas semuanya. Jadi yang pertama adalah ketika dulu gue masih kelas 10 SMA, itu gue sangat banget gendut, super gendut, ya kan. Lu bayangin, gue beli baju aja harus ngeluarin dengan kocek harga yang sangat cukup mahal, ya kan. Cuma gara-gara berat badan gitu. Nah, jadi di situ juga gue pernah mengalami namanya pembulian, atau bisa dibilang gue insecure sama diri gue sendiri gitu. Gue ngerasa diri gue tuh nggak berguna gitu. Ngerasa diri gue tuh harus diubah untuk jadi lebih baik lagi gitu. Nah, di situ gue mulai berpikir. Jadi intinya kalau kalian pengen punya berat badan yang ideal, kalian pengen menurunkan berat badan, atau kalian ingin menjadi jauh lebih baik lagi, yang pertama adalah stop untuk insecure, ya kan. Stop untuk tidak percaya diri. Karena apa? Kalau kalian selalu insecure, kalian dengerin omongan orang lain yang jelek-jelek soal kalian, itu akan ngebuat kalian ngedown. Nah, jadi intinya kalau ada orang yang bilang kita nggak bisa, ada orang yang bilang, ah lu gendut, lu hitam, lu nggak bisa ngapa-ngapain, jangan didengerin gitu. Jangan kalian dengerin. Kalian masukin aja sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan penyemangat atau motivasi. Nah, jadi insecure itu harus kita tanggapin dengan secara pandangan positif gitu. Jangan sampai ngebuat kita ngedown. Jadi kayak gitu. Nah, sharing waktu, sharing proses ketika gua udah mulai berjuang untuk mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan badan gue ini. Nah, kadang ketika kita menginginkan suatu, itu pasti tekadnya di awalnya doang, ya kan? Di awalnya doang. Percaya sama gue, pasti kita cuma bertekad di awalnya doang. Jadi intinya, kalau bisa sekonsisten mungkin kita menargetkan atau melakukan sesuatu itu dengan konsisten. Jangan ketika misalkan nih, kita kelas 10 nih, kita udah pengen, wah gue pengen nurunin berat badan nih, wah gila, gue nggak makan, gue begini, tapi nggak konsisten gitu. Nggak konsisten sama tujuannya, nggak konsisten dengan goalsnya atau tujuannya. Nah itu, jadi pada saat itu gue singkat cerita aja nih ya, pada saat itu kelas 10 semester 1 gue udah mulai perlahan olahraga. Nah kebetulan gue juga ikut ekskul. Nah ekskulnya itu juga menempa di bidang fisik, ya kan. Nah gue ikut deh tuh, sharing waktu, gue olahraga, dan akhirnya gue tumbang. Nah ketika gue tumbang ini, gue tetap memaksakan untuk olahraga. Nah yang salahnya dari gue, kenapa? Karena gue terlalu memaksakan, dan pada akhirnya gue nggak dapet hasil yang maksimal. Gue malah tambah drop, gue malah tambah sakit gitu. Nggak ada hasil yang gue dapetin. Jadi gitu ya, bisa diambil kesimpulan adalah ketika kalian ingin melakukan olahraga apa melakukan sesuatu hal itu jangan pernah memaksakan, ya kan. Kalian harus juga ngerti diri kalian harus tahu mana kalian harus bangkit, di mana kalian harus istirahat, ya kan.
Jadi seperti itu. Nah, jadi seiring waktu 2 tahun kemudian, seiring waktu berjalan, ya kan, seiring waktu bertambah usia, ya kan, seiring waktu muka tambah tua, ya kan, beban makin banyak. Nah, di situ gue mulai berpikir dan gue mendapatkan hasilnya yang seperti ini gitu. Gue dapat bisa turun dari 95 kilo menjadi 77 kilogram dengan waktu sekitar ya selama 2 tahun itulah. Nah, jadi intinya ketika kalian ingin sesuatu nih, balik lagi ya, nggak ada yang instan kawan-kawan, nggak ada yang instan. Mie instan aja, ya kan, kita makan aja itu harus disiapin air, siapin panci, siapin kompor, ya kan, siapin mangkok, siapin bumbunya. Nah, sama kayak kita menginginkan sesuatu gitu, kita harus berjuang dulu, dan segimana mungkin kita harus perjuangin banget gitu. Jangan sampai kita putus di tengah jalan, sama aja kita nggak usah konsisten, ya kan. Nah, jadi di sini gue pengen berbagi tips aja, ya. Yang pertama itu kalian stop insecure. Insecure dalam arti kata negatif. Kalian buang tuh pikiran jauh-jauh kayak gitu, pikiran kayak insecure yang nggak jelas itu, ya kan, yang bikin kalian ngedown, ya kan. Itu dibuang jauh-jauh. Kalau bisa insecure-nya itu, yang tadi gue bilang sebelumnya, dijadiin bahan motivasi. Ketika orang misalkan nih, kita punya badan gede nih, gemuk, kurang ideal lah ya bisa dibilang. Nah, ada kita jalan, kalau enggak kita lagi di sekolah, dikatain sama teman kita, gendut, hitam gitu. Nah, kan otomatis kita pasti akan ngerasa ngedown dong. Pasti kita akan berpikir, iya juga dong, gue gendut, gue hitam gitu, gue sadar diri, ya kan. Jangan kayak gitu kan kawan, jangan kayak gitu. Anggap aja itu bahan acuan kalian buat menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan kalian malah terlalu dipikirin, iya gue gendut gitu, gue nggak bisa jadi apa-apa gitu. Jangan kayak gitu, oke? Nah, setelah itu gue juga mau ngingetin yang kedua itu adalah olahragalah secukupnya dan sekonsisten mungkin. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Banyak orang, ya kan, banyak orang yang ngelakuin olahraga itu nggak konsisten. Cuma konsisten di awalnya doang, ya kan. Kayak lagi memperjuangkan si doi nih, ya kan, gitu. Kenapa urusannya ke situ ya? Udahlah, pokoknya ibarat kata kayak gitu ya. Nah, pokoknya kalian tuh harus mempunyai jadwal olahraga atau latihan yang konsisten. Jadi kan kalau bisa, kalau gue nih ya, kalau gue dulu sampai sekarang pun gue masih punya prinsip kayak gini pola latihannya. Jadi kan sebulan itu ada 5 minggu, seminggu itu ada 7 hari. Nah, jadi 7 hari itu bisa kalian pakai buat latihan. Contoh, gue makainya itu hari Senin, Selasa itu buat latihan. Nah, Rabunya ini gue pakai buat istirahat. Nah, hari selanjutnya 2 harinya lagi itu gue pakai buat latihan. Nah, sisanya lagi sehari itu buat istirahat. Nah, di hari selanjutnya itu penghabisan. Itu gue ngelatih untuk mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan gitu. Gue tambah repetisinya, gue tambah pola latihannya, gue tambah semuanya, gue tambah ya kan. Repetisinya semua gue harus maksimalin di hari itu gitu. Jadi seperti itu. Kalau kebanyakan yang gue lihat orang itu setiap hari latihan, ya kan, seminggu itu kebanyakan latihan, ya kan. Kalau bisa itu dihindarin, karena apa? Kalau kalian latihan setiap hari, otomatis badan kalian istirahatnya kapan? Kalau kalian kekurangan istirahat, kalian nggak akan dapat hasil yang maksimal seperti itu. Jadi bisa dibilang aturlah pola latihan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Toh kalian juga manusia biasa, sekuat atau sekalipun binaragawan yang terlatih, mereka juga butuh istirahat. Karena apa? Ketika kita melakukan kegiatan olahraga, ya kan? Nih gue bahas sedikit nih, istilah olahraga itu berasal dari 2 kata, olah dan raga. Olah artinya mengolah atau membuat, ya kan? Membuat atau memproses. Nah, olahraga itu adalah jasmani kalian, badan kalian itu diolah. Nah, jadi ketika kalian melakukan olahraga, otomatis badan kalian itu rusak. Pasti kalian bilang gini, "Bang, rusak gimana? Sakit?" Enggak, maksud gue tuh bukan kayak gitu. Maksud gue tuh rusak dalam arti kata
ketika kita melakukan olahraga, contohnya angkat beban atau aktivitas lainnya, itu secara nggak langsung otot kita tuh rusak. Rusak karena dia bekerja untuk membuat dinding-dinding sel atau otot-otot yang baru agar lebih kuat. Nah, makanya kenapa orang itu bisa berotot. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian olahraganya setiap hari, kalian nggak akan dapat hasil yang maksimal karena kalian juga butuh istirahat. Istirahat itu juga penting. Nah, jadi sih untuk aspek yang kedua ini ya itu aja ya guys. Jadi tolong diperhatikan banget untuk pola latihannya, pola istirahatnya, dan gue akan ngebahas tentang pola makan juga. Bang, kalau diet nggak makan nasi itu ngaruh nggak sih? Menurut gue berdasarkan pengalaman gue tuh makan ya tetap makan normal gitu, dengan seporsi nasi sepiring dengan lauk pauknya dan kawan-kawannya ya kan. Gue tetap makan biasa, tapi yang bedanya itu semua diatur ya. Yang tadinya makannya nggak diatur, kayak makanan yang nggak sehat, suka minum es, minum yang rasa-rasa, makanan instan, semua gue ubah, semua gue hilangkan. Karena apa? Itu nggak bagus men gitu. Jadi makan itu seperti biasa, tapi kalian harus menghilangkan makanan-makanan yang nggak sehat gitu. 1-2 kali is oke, tapi kalau untuk jangka yang panjang itu nggak gue saranin. Kalian itu harus makan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, itu lebih bagus lagi. Jadi kayak gitu ya. Dan gue juga pengen cerita bahwa kalau kalian berolahraga, kalian itu jangan mengharapkan badan yang bagus, atau istilah katanya ingin cepat-cepat mendapatkan badan yang bagus lah istilahnya gitu ya. Jadi olahraga itu yang terpenting adalah kalian itu dalam keadaan sehat. Olahraga itu membuat sehat. Kalau kalian mendapatkan badan yang ideal, badan yang bagus, itu hanya bonus. Ibarat kata kita membeli barang, kita beli barang itu. Nah, tapi kita nggak bisa berharap kalau kita beli barang itu misalkan kita dapat iming-imingan atau dapat imbalan yang lainnya gitu. Jadi intinya kalian olahraga itu ya untuk menyehatkan badan. Kalau untuk mendapatkan badan yang bagus, badan yang ideal, badan yang kekar, berotot, itu hanya nilai bonus saja gitu. Yang penting kalian udah berusaha buat olahraga. Nah, jadi segitu aja pengalaman atau cerita sharing-sharing gue pada video kali ini. Semoga video kali ini memotivasi kalian. Dan gue juga minta maaf kalau pembicaraan gue dari tadi kurang dimengerti, masih ada banyak kata-kata yang salah, atau kalian belum mengerti, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Di kolom komentar kalian tulis, kalian tanyain aja soal apa aja, dan kira-kira konten apa lagi yang akan gue buat. Oke? Jadi buat kalian yang bingung gimana caranya menurunkan berat badan, atau kalian masih ragu-ragu, ayo kita mulai dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Percaya aja sama diri kita. Kita tahu mana yang terbaik buat kita. Yang penting adalah usaha. Satu langkah pun itu lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Jadi sekian dari video kali ini. Gue cuma pengen bisa bilang buat kalian di luar sana yang menonton video ini, anggap video ini menjadi motivasi kalian untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjaga pola kesehatan. Apalagi di masa pandemi saat kayak gini, kalian gak harus olahraga di luar, kalian bisa olahraga di rumah. Itu udah gue buat kontennya ya, kalian cek aja, ada olahraga rumahan. Jadi kalian gak bisa alasan buat gak olahraga. Dan olahraga itu gak perlu yang berat. Oke, yang penting kalian itu melakukan olahraga lah ya. Jadi intinya pada video kali ini cuma segitu aja. Semoga pengalaman gue bermanfaat, sharing-sharing gue bisa ngebantu kalian, membuka pikiran kalian untuk jauh lebih baik untuk menjaga pola hidup yang sehat. Dan jangan lupa kalian letakkan like-nya, komen di bawah, dan subscribe tentunya ya. Dan jangan lupa kalian share jika video ini merasa bermanfaat buat kalian. Dan stay tune terus di channel gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.